semuanya. Perkenalkan, nama saya Anisha Martadila dengan NPM C1C020047. Perkenalkan, nama saya Nakdo Salsabil dengan NPM C1C020019. Perkenalkan, nama saya Riana Desa Putra, NPM C1C0243. Dan sekarang kita akan membahas mengenai sejarah pajak. Untuk mengetahuinya, yuk tontonin terus video yang satu ini. Jadi, sebelum kita membahas tentang sejarah pajak, ada baiknya kita harus tahu dahulu apa arti pajak. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang. Uang tersebut dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau juga pemerintah. Menurut Kompas.com, sejarah pajak di Indonesia dimulai pada zaman kerajaan. Dikutip dari situs resmi, pada zaman kerajaan hingga penjajahan, pemungutan yang dilakukan atau yang diberlakukan bersifat memaksa. Pada zaman kerajaan, pungutannya berupa upeti, di mana upeti tersebut diberikan kepada raja sebagai persembahan yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Ada timbal balik dengan rakyat yang membayar upeti tersebut, di mana rakyat mendapatkan jaminan dan juga ketertiban dari raja tersebut. Bahkan, pada zaman itu, beberapa kerajaan juga melakukan sistem pembebasan pajak, terutama pada tanah perdikan. Pada zaman kerajaan, upeti merupakan instrumen bagi penguasa raja-raja yang merasa lebih kuat, untuk menunjukkan, menegaskan, dan juga mempertahankan kekuasaan atas raja-raja yang lebih lemah. Upeti yang dibayarkan secara bertingkat mengikuti hierarki pemerintah. Dulu, upeti yang dibayarkan lebih untuk kepentingan penguasa dan agar membayar secara aman. Dan sekarang masuk pada masa kolonial. Ketika masuk era kolonial oleh Belanda dan bangsa Eropa, pajak mulai dikenakan. Pajak yang diterapkan itu seperti pajak murah, pajak usaha, sewa tanah, maupun pajak yang diberikan kepada para pedagang. Itu diberlakukan pada tahun 1839. Adanya sistem itu membuat masyarakat merasa berat dan juga terbebani. Apalagi tidak ada kejelasan dan banyak penyelewengan oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Pada tahun 1885, pemerintah kolonial Belanda membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Seperti pemerintah memberlakukan kenaikan pajak tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Dan sekarang masuk pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, pajak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 pada sidang BPUPKI. Pasal itu berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pada masa ini, pajak sudah dibuatkan undang-undang, meski sudah dituangkan dalam undang-undang, tapi pemerintah belum dapat mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang pajak. Ini disebabkan terjadi agresi militer Belanda dan membuat pemerintahan Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta. Mengapa pemerintah Indonesia saat itu dipindahkan? Jadi, pemerintah Indonesia saat itu dipindahkan karena roda pemerintah dan pembiayaan pengeluaran negara harus tetap dijalankan. Lalu, pemerintah mengadopsi beberapa aturan tentang pajak peninggalan pemerintah kolonial. Dan sekarang, kita akan membahas apa saja sih dasar hukum yang digunakan di Indonesia pada saat ini. Berikut ini beberapa dasar hukum pajak yang digunakan di Indonesia pada era kemerdekaan. Dan juga ada beberapa asas perpajakan di Indonesia. Salah satunya asas finansial, dan ada juga asas ekonomi dan juga asas yuridis.